Ya, pemirsa, menyusul serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang menewaskan Jenderal Qasim Soleimani, ada 2 serangan yang juga dikeluarkan oleh pemerintah Iran terhadap 2 tempat penting yang bermarkas di Baghdad, Irak, pemirsa. Saya punya datanya, pemirsa. Di antaranya adalah yang terakhir merupakan serangan ditujukan untuk pangkalan militer Amerika Serikat di mana Jumat 3 Januari 2020 di mana berlokasi di Baghdad dekat dengan Bandara Internasional Irak. Serangan kemudian dilancarkan merupakan aksi balasan karena Amerika Serikat menewaskan seorang jenderal penting Iran, Qasim Soleimani. Kemudian juga ada serangan yakni pada Rabu 8 Januari tepat di Arbil dan juga Al-Abdar yang juga masih berlokasi di Irak, pemirsa. Ya, 2 serangan ini yang kemudian ditanggapi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberikan pernyataan, namun belum ada statement dari Trump yang mengatakan akan melakukan serangan balasan. Meskipun Trump mengakui bahwa mereka memiliki militer yang cukup baik bahkan juga akurat. Nah, saya mau tanya kepada Mas Faisal, kalau misalnya kita lihat di sini, kalaulah Iran sudah melakukan 2 kali serangan, apakah konflik sudah selesai? Toh Trump dalam pidatonya tidak mengatakan mau melakukan serangan balasan meskipun dia mengakui bahwa secara logistik begitu mumpuni, gitu akurat. Ini bagaimana melihatnya? Kalau ketegangan sebenarnya ini masalah lama sejak kemenangan revolusi Islam Iran tahun 1979 Februari itu Amerika dengan Iran pada prinsipnya menjadi musuh bebuyutan dan sampai itu berlaku sampai sekarang. Nah, kalau yang paling menarik dilihat di sini adalah apakah mungkin perang itu akan menjadi perang terbuka konflik ini. Itu ada beberapa faktor yang akan membuat itu tidak akan menjadi perang terbuka. Pertama, Amerika dan Iran sama-sama memahami kelebihan masing-masing. Kalau kita lihat Iran sadar Amerika adalah negara superpower dari kemampuan ekonomi maupun militer maupun pengaruh diplomasi, mereka menguasai panggung dunia. Nah, itu Iran sadar tidak mungkin untuk melawan Amerika dalam tanda kutip sendirian. Amerika juga sadar Amerika nggak akan mungkin menginvasi Iran seperti yang mereka lakukan terhadap Irak. Karena di belakang Iran itu ada Rusia. Jangan lupa, ketika perang Suriah, semua pemberontak dukungan Amerika dan sekutunya di Timur Tengah, Arab Saudi dan Israel itu sedang naik daun. Itu kalau tidak salah sampai pertengahan 14, mereka itu kan dukung karena dalam perang di Suriah itu Amerika, Israel dan Arab Saudi mendukung pemberontak. Dan 2 pemberontak yang paling kuat saat itu yang mampu menumbangkan Assad adalah ISIS dan Al-Qaeda. Tapi keadaan berbalik setelah Rusia masuk. Akhirnya mereka mundur teratur. Mas Alto sepakat tidak bahwa apa jangan-jangan Amerika takut dengan Iran karena dibaliknya ada begitu Rusia yang sebegitu kuat, karena dalam pidatonya tidak ada tanda-tanda melakukan serangan balasan meskipun sudah ada 2 serangan ditujukan kepada Amerika? Saya kira tidak selinear itu. Contoh yang paling gampang adalah di Syria. Kehadiran pemerintah militer Amerika dan militer Rusia itu sama-sama berada di Syria. Dua-dua juga sangat berdekat-dekatan dalam artian mereka beroperasi di wilayah udara yang cukup kecil dan sempit, dan kemungkinan untuk terjadi saling serang itu kemungkinan terjadi. Tapi mereka punya channel yang namanya deconflicting mechanism. Jadi mereka akan saling memberitahu apabila Amerika akan menyerang suatu lokasi ataupun Rusia akan menyerang suatu lokasi. Jadi kedua negara superpower ini, atau yang aku sebut negara hegemon ini, sangat mengerti posisi mereka untuk tidak saling bersentuhan secara langsung. Kita juga bisa belajar dari perang dingin yang selama ini terjadi bahwa banyak sekali tempat di mana Amerika dan Rusia atau pada saat itu Uni Soviet bisa saling bersitegang tapi tidak sampai terjadi konflik yang bisa berdarah-darah, karena mereka tahu mereka itu sama-sama adalah nuclear state. Yang satu punya 1000-an lebih, yang satu punya juga 1000-an lebih. Kalau dua-dua memakai itu bisa kacau. Jadi dua-dua sangat
sangat sadar itu. Mas Alto, kenapa harus menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Irak? Karena Irak juga merespon bahwa ini juga melanggar kedaulatan. Apakah juga membuat bahwa ini situasi jadi akan semakin memanas antar kedua negara, Iran juga Irak, atas serangan tersebut? Betul, betul. Dan saya pikir kedua belah pihak juga cukup tahu. Tentunya pemerintah Iran juga cukup mengerti bahwa apabila serangan itu yang terjadi di Irak dan ada collateral damage, orang-orang yang ternyata meninggal itu bukan cuma warga ataupun tentara Amerika, tetapi juga warga-warga sipil Irak khususnya, maka itu juga akan membuat situasi ataupun hubungan antara Irak dan Iran juga menjadi bermasalah. Dan saya pikir itu yang ada di benak militer Iran pada saat mereka melancarkan serangan 2 kali serangan roket yang ditujukan kepada 2 atau 3 sasaran militer yang berada di sasaran militer Amerika yang berada di Irak. Sepakat gak sih Mas bahwa ini juga memicu ketegangan di Timur Tengah? Israel merespon, Arab Saudi juga, bahkan Irak juga mengatakan bahwa serangan ini melanggar kedaulatan negara mereka. Bagaimana melihatnya?